Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Melestari dari kelas akuntansi 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan di PT Gudang Garam Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya, apa sih itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan masa sekarang. Selanjutnya, jenis-jenis analisis laporan keuangan. Ada dua jenis analisis laporan keuangan yang paling umum digunakan, yaitu analisis horizontal dan vertikal, dan analisis rasio. Yang pertama ada analisis horizontal dan vertikal. Analisis horizontal terdiri dari perbandingan data keuangan tahun berakhir dengan data keuangan di tahun-tahun lainnya. Jenis analisis laporan keuangan ini juga dikenal sebagai analisis tren dan sering dinyatakan dalam istilah moneter atau mata uang dan persentase. Perbandingan jumlah mata uang akan memberikan analisis wawasan tentang aspek-aspek yang memungkinkan berkontribusi secara signifikan terhadap profitabilitas atau posisi keuangan suatu bisnis atau perusahaan. Yang kedua, ada analisis vertikal. Merupakan analisis laporan yang dilakukan dengan cara membandingkan hubungan setiap komponen dengan total akun di dalam laporan keuangan tunggal. Misalnya, vertikal ini dapat diterapkan pada akun utang dan rugi dengan merepresentasikan tajuk standar sebagai persentase dari total omset tahunan. Hal ini akan memudahkan untuk mendapatkan informasi jika perbandingan biaya, pengeluaran, serta laba yang berbeda. Selain itu juga memungkinkan untuk membandingkan tahun-tahun berikutnya dan untuk mengidentifikasi tren tertentu. Selanjutnya ada analisis rasio. Dapat digunakan untuk mewakili hubungan antara berbagai angka pada neraca, laba dan rugi, atau cara akuntansi lainnya yang dibuat oleh akuntan. Pada analisis laporan berdasarkan rasio, dapat dibandingkan antara dua kualitas. Rasio selalu mewakili satu angka yang berkaitan dengan angka yang lainnya. Contoh rasio yang paling umum digunakan diantaranya adalah rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio efisiensi, dan rasio solvabilitas. Untuk selanjutnya, mari kita coba lihat di analisis laporan keuangan PT Gudang Garam. Nah, di sini dapat kita lihat di laporan neraca PT Gudang Garam Tbk dan entitas anaknya. Mari kita lihat di sini cara perhitungan menggunakan tahun sebelumnya dijadikan sebagai pembanding. Misalnya di tahun 2016 atas tahun 2015. Di sini untuk menghitung USD atau selisih dari tahun 2016 atas 2015-nya itu, misalnya coba kita lihat dari akun kas dan setara kas. Di sini akun kas dan setara kas memiliki nilai di tahun 2016 kasnya itu sebesar 1.595.120 dan di tahun 2015-nya itu 2.725.891. Kita lihat perbandingan USD-nya antara selisih dari tahun 2016 dikurangi dengan tahun 2015 untuk akun kas dan setara kasnya. Nah, menghasilkan hasil sebesar Rp1.771.771 untuk nilai USD-nya atau nilai perbandingannya. Nah, sekarang untuk menghitung di bagian persentasenya. Di bagian persentasenya, kita dapat hitung dari 0,5%
kita dapat hitung dari nilai USD tadi selisih dari pengurangan dari kas tahun 2016 dan tahun 2015 itu sebesar 1.130.771 dibagi dengan total kas dan setara kas di tahun 2015 sebesar 2.725.891 menghasilkan persentase sebesar min 41%. Nah, tadi nilai yang hasil antara selisih kas dan setara kas 2016 atas 2015 dan dibagi dengan total kas dan setara kas di tahun 2015 sebesar 2.725.891 itu dikalikan 100% itu menghasilkan persentase sebesar min 41%. Terus kemudian untuk di rasionya dapat kita hitung dari total kas dan setara kas di tahun 2016 sebesar 1.595.120 dibagi dengan total kas dan setara kas di tahun 2015 yaitu sebesar 2.725.891 itu menghasilkan rasio sebesar 0,59. Dan untuk perhitungan selanjutnya, untuk perhitungan akun-akun ke bawahnya itu sama saja ya untuk perhitungannya. Tinggal ditarik aja ke bawah dan akan menghasilkan hasil yang sama. Maksudnya akan menghasilkan hasil dari perhitungan tadi, seperti tadi. Terus selanjutnya, untuk perhitungan di bagian laba dan rugi. Nah, di sini. Mari kita lihat di contoh akun pendapatan. Ini kita lihat dari laporan laba rugi dan penghasilan pada PT Gudang Garam Tbk dan entitas anaknya. Kita coba lihat di perhitungan akun pendapatannya. Untuk perhitungannya masih sama ya, menggunakan perbandingan antara tahun sebelumnya dijadikan perbandingan. Nah, untuk menghitung USD-nya, sebenarnya perhitungannya masih tetap sama seperti tadi menghitung di bagian neracanya. Sama saja perhitungannya. Mari kita lihat contohnya ya. Misalnya di tahun 2015 atas tahun 2016 atas tahun 2015, di sini kita lihat USD-nya. Untuk menghitung USD-nya, kita dapat nilai dari perhitungan di total pendapatan tahun 2016 itu sebesar 76.274.147 dikurangi dengan total pendapatan di tahun 2015 itu sebesar 70.365.573 dan menghasilkan selisih USD sebesar 5.908.574. Nah, itu untuk selisihnya. Kemudian kita coba lihat untuk di persentasenya. Persentasenya masih sama ya perhitungannya. Jadi, di perhitungannya dari selisih antara pendapatan di tahun 2016 dan tahun 2015 dibagi dengan total pendapatan di tahun 2015. Di sini selisihnya sebesar 5.908.574 dibagi dengan total pendapatan di tahun 2015 itu sebesar 70.365.573 dan dikalikan 100% dan menghasilkan rasio sebesar menghasilkan persentase sebesar 8%. Kemudian untuk menghitung rasionya. Untuk menghitung rasio di sini didapat dari perhitungan total pendapatan di tahun 2016 dibagi dengan total pendapatan di tahun 2015. Mari kita lihat di tahun 2016 itu total asetnya itu sebesar 76.274.147 dibagi dengan total pendapatan di tahun 2015 sebesar 70.365.573 menghasilkan total rasio sebesar
1,08 untuk di rasionya. Nah, untuk menghitung akun-akun lainnya itu perhitungannya masih sama ya seperti yang di atas, dan untuk perbandingan di tahun 2017 atas tahun 2016 itu juga sama, hanya membedakan di tahunnya saja. Kemudian, mari kita lihat di PPT-nya lagi untuk melihat materinya. Selanjutnya yaitu analisis rasio ya. Apa sih analisis rasio itu? Analisis rasio adalah suatu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Menurut Johannes Golin, berpendapat bahwa rasio adalah suatu angka digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya serta dinyatakan dalam persentase. Kemudian, fungsi analisis rasio. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan menilai aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya. Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Di sini jadi semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Jadi, apabila rasio lancar 1:1 atau 100% berarti bahwa aktiva lancar dalam menutupi semua utang lancar. Dapat menutupi. Nah, jadi kalau misalnya si rasio lancarnya itu 1:1 itu jadi dapat menutupi semua utang lancarnya. Kemudian ada rasio cepat atau quick ratio atau asset ratio. Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Jadi di sini angka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1 walau rasio tidak mencapai 100%, tapi mendekati 100% juga sudah dikatakan sehat. Kemudian ada cash ratio, membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Kas yang dimaksud adalah utang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Nah, jadi sama seperti quick ratio, tidak harus mencapai perbandingan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasio, semakin baik. Sama seperti quick ratio, tidak harus mencapai 100%. Nah, coba kita lihat di laporan keuangannya. Di analisis rasio. Di sini kita lihat. Ini analisis rasionya tadi menggunakan dari nilai perbandingan dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya dijadikan perbandingan. Nah, kita lihat di current ratio. Cara menghitung current ratio adalah total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, untuk tahun 2015 ini, hasil total aktiva lancarnya sebesar 42.568.231 dibagi dengan hutang lancarnya sebesar 24.045.086 menghasilkan current ratio sebesar 1,77. Jadi kan tadi dijelaskan bahwa jika perbandingannya 1:1 itu sudah dikatakan baik atau dapat menutupi hutang lancarnya. Di sini kan aktiva lancarnya itu sudah melebihi hutang lancarnya. Jadi karena rasionya itu melebihi 1 gitu. Jadi ini bisa dalam perhitungan karena rasionya itu bisa dikatakan baik karena melebihi hasil 1. Nah, dapat dilihat untuk tahun 2016, 2017, 2018-nya itu, jadi perhitungan current ratio-nya itu semakin meningkat. Jadi dalam perhitungan current ratio-nya itu semakin membaik. Perusahaan ini memiliki potensi yang baik dalam menutupi hutangnya. Kemudian untuk asset ratio.
Di sini dihitung dari aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Kita lihat di contoh tahun 2015. Tahun 2015 itu sebesar 42.568.231 dikurangi dengan persediaan sebesar 37.255.928 dibagi dengan hutang lancar sebesar 24.045.086 itu menghasilkan 0,22. Nah, di sini kan masih kurang ya, belum mendekati 1 gitu. Masih kurang untuk dikatakan baik ya. Tapi untuk perbaikan di perhitungan dari asistensi rasionya ini dari tahun ke tahunnya itu semakin meningkat. Misalnya dari tahun 2016 nih, tahun 2016 sedikit menurun jadi 0,20, terus kemudian tahun 2017 meningkat lagi jadi 0,26 dari hasil perhitungannya, sampai tahun 2018 0,31, tahun 2019 tahun 2019 0,37. Nah, dari tahun ke tahunnya itu jadi untuk perhitungan asistensi rasionya itu semakin membaik ya untuk di PT Gudang Garam Tbk. Kemudian untuk cash ratio. Cash ratio ini dihitung dari kas ditambah surat berharga dibagi dengan hutang lancar. Nah, di sini di tahun 2015 ini contohnya kasnya itu sebesar 2.725.891 ditambah dengan 0. Karena di sini tidak PT Gudang Garam Tbk ini tidak mencantumkan surat berharga di dalam atau pada laporan keuangannya. Jadi dituliskan saja ditambah dengan 0 karena tidak ada ya, tidak dimasukkan gitu. Terus kemudian dibagi dengan hutang lancar sebesar 24.045.086 itu menghasilkan 0,71. Nah, ini untuk kas rasionya itu di tahun 2015 itu menghasilkan 0,11. Nah, ini juga belum bisa dikatakan baik, tapi untuk ininya masih dengan kenaikan dan penurunan yang masih standar ya. Masih bisa diperhitungkan gitu. Kemudian untuk working capital to total asset ratio. Di sini cara perhitungannya aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar dibagi total aktiva. Nah, di sini kita lihat di tahun 2015 itu total aktiva lancarnya 42.568.231 dikurangi dengan utang lancar sebesar 24.045.086 dibagi dengan total aktiva sebesar 63.505.413 itu menghasilkan working capital to total aset ratio sebesar 0,29. Nah, dapat kita lihat juga untuk tahun 2016 itu perhitungan untuk working capital to total aset ratio itu sebesar 0,32 di tahun 2017 0,32, di tahun 2018 0,34 dan di tahun 2019 0,34. Nah, ini untuk kenaikannya masih kenaikan secara standar dan masih signifikan aja ya. Tapi masih tetap baik gitu. Masih tetap memiliki kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi untuk di PPT-nya. Selanjutnya ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Rasio perputaran persediaan mengukur aktivitas atau likuiditas perusahaan dilihat dari ketersediaan barang. Rasio ini menunjukkan efisiensi di mana perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Perhitungannya adalah rasio utang terhadap aktiva atau total debit to
Aset rasio adalah pengukuran seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasio ini, semakin aman. Nah, jadi rasionya, jika semakin kecil itu, rasionya itu akan semakin aman ya. Kemudian ada perhitungan menggunakan rasio utang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio, menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan besar, utang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil porsi utang terhadap modal, semakin aman. Nah, mari kita lihat perhitungannya di ini. Nah, di sini ada perhitungan total debit to total aset ratio. Total hutang dibagi dengan total aktiva. Di sini dilihat di tahun 2015. Total hutangnya sebesar 25.497.504 dibagi dengan 6, total aktifanya 63.505.413 menghasilkan total debit to total aset rasio sebesar 0,40. Nah, dilihat untuk tahun, kan tadi dijelaskan bahwa jika semakin kecil rasionya bahwa perusahaan ini semakin aman atau dapat menutupi hutangnya. Nah, kan di tahun 2015 itu sebesar 0,40, tahun 2016 itu semakin menurun, sebesar 0,37, dan tahun 2017 juga 0,37, di tahun 2018 0,35, dan tahun 2019 juga 0,35. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa dalam perhitungan total debit to total aset rasio ini, perusahaan gudang garam TBK ini memiliki tingkat keamanan yang stabil dan semakin menurun. Selanjutnya mari kita lanjut ya untuk menghitung total debit to total equity ratio. Di sini total debit to total equity ratio itu dihitung dari total hutang dibagi dengan ekuitas. Tadi juga dikatakan bahwa jika semakin kecil total hutangnya,
itu semakin baik ya. Total rasionya jika semakin kecil itu perusahaan tersebut berarti semakin baik. Kita lihat di tahun 2015 itu untuk perhitungan 2015 total hutang itu sebesar 25.497.504 dibagi dengan total ekuitas sebesar 38.7.909 itu menghasilkan rasio sebesar 0,67. Nah, ini sudah cukup besar ya. Tapi untuk tahun ke 2016 sampai tahun 2019-nya itu ininya total rasionya itu mengalami penurunan, berarti dengan perhitungan total debit to total equity rasionya ini si perusahaan atau PT Gudang Garam Tbk ini memiliki sifat yang aman gitu, masih tetap aman atau masih tetap pengurangannya masih tetap signifikan. Terus di sini ada long term, ini untuk perhitungan jangka panjangnya ya. Di sini ada long term debit to total equity ratio, hutang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Di sini total hutang jangka panjangnya sebesar 1.452.418 dibagi dengan 962.044 itu menghasilkan 1,51 rasionya, dan untuk tahun ke tahunnya itu semakin meningkat, jadi semakin bagus gitu. Untuk total jangka utang jangka pendeknya itu jadi semakin besar, dan untuk modal sendirinya itu tetap, tetapi masih bisa ditutupi oleh perusahaan Gudang Garam Tbk ini. Kemudian ada time interest earned ratio. Di sini dihitung dari EBIT dibagi bunga hutang jangka panjang. Nah, di sini EBIT di tahun 2015 itu sebesar 8.635.275 dibagi dengan 1.429.592 itu menghasilkan rasio sebesar 6,04. Nah, di sini dilihat dari tahun 2016, 17, 18, 19-nya itu memiliki kenaikan yang signifikan, memiliki kenaikan yang masih stabil. Jadi, untuk perbaikan dengan menggunakan perhitungan rasio ini, perusahaan atau PT Gudang Garam Tbk ini disebut masih aman dan masih baik ya. Kemudian selanjutnya ada rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio aktivitas menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Yang pertama adalah perputaran piutang, merupakan cara pengukuran berapa kali secara rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam 1 tahun. Rasio ini mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan krediturnya. Rasio ini mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi tingkat perputarannya, semakin efektif pengelolaan piutangnya. Terus kemudian ada perputaran persediaan, penggambaran likuiditas perusahaan, yaitu dengan cara mengevaluasi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini mengukur efektivitas pengelolaan persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran, semakin efektif pengelolaan persediaan.
Terus kemudian ada perputaran aktiva tetap, merupakan cara mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana efektivitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin efektif proporsi aktiva tetap tersebut. Perputaran total aktiva merupakan rasio yang menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik. Sebaiknya rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi pemasaran dan pengeluaran investasi atau modalnya. Mari kita lihat di laporan keuangannya. Di laporan keuangannya, rasio efektivitas. Yang pertama, total aset turnover. Dihitung dari penjualan dibagi total aktiva. Di sini kita lihat di tahun 2015. Tahun 2015 itu total penjualannya itu sebesar 70.365.573 dibagi dengan total aktiva sebesar 65.413 itu menghasilkan 1,11. Nah, ini di sini total aset turnover-nya itu udah melebihi 1 ya. Jadi 1,11 itu sudah sangat baik gitu, sudah baik. Jadi kan ini tadi semakin tinggi ya, jadi semakin efektif. Dari tahun ke tahunnya itu juga meningkatnya ya secara signifikan gitu, sedikit-sedikit, cuman memang memiliki peningkatan yang baik gitu, jadi memiliki efisiensi yang baik jika dilihat dari perhitungan total aset turnover. Kemudian receivable turnover, perhitungan dari penjualan dibagi piutang. Lihat dari tahun 2015, penjualannya sebesar 70.365.573 dibagi dengan piutangnya sebesar 1.568.098 itu menghasilkan 44,87. Nah, di sini udah sangat baik. Kemudian di tahun 2016 itu menurun. Perusahaan ini menurun efisiensinya menjadi total perhitungan dari rasio receivable turnover-nya itu sebesar 36,50. Kemudian tahun 2017 meningkat lagi sebesar 37,37. Kemudian tahun 2018 meningkat lagi, di tahun 2019 pun meningkat lagi ya. Jadi sebenarnya untuk penurunan juga tidak terlalu anjlok gitu, tetap masih dikatakan bagus gitu. Kemudian ada di average collection inventory. Di sini perhitungannya dari total piutang dibagi dengan penjualan dikali dengan 36. 360. Nah, maksud dari 360 ini jadi dari 1 tahun itu ada 360 ya. 360 hari. Nah, di sini piutangnya itu sebesar 1.568.098 dibagi dengan 365.573 dikalikan dengan 360 yang menghasilkan rasio sebesar 8,02. Nah, dari tahun ke tahunnya itu memang terus meningkat ya. Terus meningkat, jadi memiliki efisiensi yang baik, dan di tahun 2018 itu menurun, dan di tahun 2019 juga menurun. Mungkin ini dari ada kendala atau apa ya gitu, jadi si penjualannya itu meningkat, cuman emang di piutangnya itu sama-sama meningkat sih, masih bagus, masih baik gitu. Kemudian menurun juga mungkin ada kendala gitu dari perusahaannya, jadi memungkinkan untuk perhitungan average collection inventory ini jadi menurun. Tapi
masih dikatakan efisien sih karena nilainya masih bagus. Kemudian inventory turnover. Inventory turnover ini dihitung dari harga pokok persediaan dibagi dengan persediaan. Harga pokok persediaan di tahun 2015 ini sebesar 54.879.962 dibagi dengan persediaan 37.255.928. Nah, menghasilkan rasio sebesar 1,47. Nah, dapat dilihat dari tahun ke tahunnya itu memang terus meningkat. Jadi, perusahaan ini tetap efisien gitu dalam perhitungan inventory turnover-nya itu. Kemudian ada average days inventory. Persediaan dikali 360 dibagi dengan harga pokok persediaan. Persediaan di tahun 2015 sebesar 37.255.928 dibagi dengan 54.879.962 menghasilkan rasio sebesar 244,93. Nah, dapat dilihat dari tahun ke tahunnya ini menurun ya. Jadi tetap efisien. Kemudian ada perhitungan working capital turnover. Dihitung dari penjualan bersih dibagi dengan total aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Penjualan bersih sebesar 70.365.573 dibagi dengan 42.568.231 dikurangi dengan 20 hutang lancar sebesar 24.045.086 menghasilkan rasio sebesar 0,38. Nah, ini di perhitungan working capital turnover ini mengalami naik turun yang signifikan ya. Tetap signifikan dari tahun ke tahunnya. Kemudian ada rasio profitabilitas. Sebelum ke perhitungannya, mari kita lihat materinya dulu. Rasio profitabilitas atau rentabilitas atau profitability ratio merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan dibandingkan penjualan atau aktiva. Yang pertama ada margin laba kotor atau gross profit margin merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Kemudian ada margin laba operasi atau operating profit margin merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan pajak atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Kemudian ada margin laba bersih atau net profit margin merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran termasuk bunga dan pajak. Kemudian ada return of investment atau ROI merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutupi investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau EAT. Kemudian ada rentabilitas ekonomis atau return of asset atau ROA merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan EBIT dari aktiva yang digunakan. Semakin besar rasionya semakin baik. Kita lihat di perhitungannya. Nah, di sini ada gross profit margin atau GMP. Dihitung dari laba kotor dibagi dengan penjualan. Di tahun 2015, laba kotor sebesar 15.488.611 dibagi dengan penjualan sebesar 70.365.000
573 menghasilkan rasio sebesar 0,22. Nah, dari tahun 2015, 2016, dan 2017 itu menghasilkan total rasio yang sama sebesar 0,22, dan di tahun berikutnya, tahun 2018 menurun sebesar 0,19, dan 2019 meningkat lagi jadi 0,21. Kemudian di profit margin atau PM, dihitung dari EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Perhitungannya, EBIT-nya sebesar 8.635.275 dibagi dengan 70.365.573 menghasilkan rasio sebesar 12,27%. Nah, untuk perusahaan ini dari tiap tahun ke tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Kemudian net profit margin atau NPM dihitung dari EAT dibagi penjualan dikali 100%. EAT-nya sebesar 6.452.834 dibagi dengan 70.365.573 dikali 100% menghasilkan rasio sebesar 9,17%. Dari tahun ke tahunnya juga masih mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Kemudian ada operating income ratio. Operating income ratio ini dihitung dari penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya dibagi persediaan. Perhitungannya di tahun 2015 total penjualan 70.365.573 dikurangi dengan 54.879.962 dikurangi dengan biaya sebesar minus 5.617.806 dibagi dengan persediaan sebesar 37.255.928 menghasilkan rasio sebesar 0,57. Dan semakin dari tahun ke tahunnya itu operating income rasionya semakin meningkat. Kemudian ada perhitungan ROA, dihitung dari EBIT dibagi dengan total aktiva dikali 100%. EBIT-nya sebesar 8.635.279 dibagi dengan total aktiva sebesar 63.505.413 menghasilkan rasio sebesar 13,60%. Kemudian ada ROE. ROE dihitung dari EAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Ini dari EAT-nya sebesar 6.452.834 dibagi dengan modal sendirinya itu sebesar 962.044 dikali dengan 100% menghasilkan rasio sebesar 670,74%, dan setiap tahun ke tahunnya itu semakin meningkat. Jadi semakin naiknya rasio berarti itu rasio ROE itu jadi perusahaan itu semakin baik. Kemudian ada ROI atau Return of Investment, perhitungan dari EAT dibagi total aktiva dikali 100%. Di tahun 2015 EAT-nya sebesar 6.452.834 dibagi dengan total aktiva sebesar 63.505.413 menghasilkan rasio sebesar 10,16%, dan tiap tahun ke tahunnya juga meningkat.
perhitungan ROI-nya jadi tiap tahun ke tahunnya semakin membaik. Kemudian selanjutnya ada analisis tren. Analisis tren juga disebut analisis time series. Analisis tren membantu manajer keuangan perusahaan menentukan bagaimana perusahaan cenderung melakukan kinerja dari waktu ke waktu. Analisis tren didasarkan pada data historis dari laporan keuangan perusahaan dan perkiraan dari performa atau rencana ke depan perusahaan. Kita lihat di analisis tren. Nah, sebelumnya kita lihat dulu kan tadi ada perhitungan menggunakan perhitungannya tahun sebelumnya dijadikan pembanding. Nah, di sini perhitungannya beda lagi. Di sini perhitungannya menggunakan tahun pertama dijadikan sebagai pembanding. Nah, di sini kan tahun pertamanya itu tahun 2015. Jadi di sini di tahun 2015 itu dijadikan pembanding. Seperti tahun 2016 atas 2015, 2017 atas 2015, 2018 atas 2015, dan 2019 atas 2015. Nah, cara perhitungannya juga hampir sama seperti yang tadi, cuman bedanya di sini yang digunakan itu hanya tahun 2015-nya saja. Nih, contohnya, untuk selisih USD-nya misalnya, di tahun 2015 kita lihat dari akun kas dan setara kasnya. Di tahun 2015 ini, di tahun 2016 atas 2015 ini, dihitung dari total kas dan setara kas di tahun 2016 dikurangi dengan setara kas dan setara kas di tahun 2015. Nah, menghasilkan perbandingan sebesar min 1.130.771, dan untuk rasionya juga sama perhitungannya. Dari selisih total tadi yang 2016 dikurangi 2015 terus dibagi dengan ini tahun 2015 dibagi dengan total kas dan setara kas tahun 2015 itu menghasilkan persentase sebesar min 41. Kemudian di rasio tahun 2016 atas 2015-nya itu juga sama. Perhitungannya dari total kas dan setara kas di tahun 2016 dibagi dengan total kas dan setara kas di tahun 2015. Itu menghasilkan rasio sebesar 0,59. Dan untuk di tahun 2017-nya itu sama kan tadi untuk perbandingan dan perhitungan tahun sebelumnya dijadikan perbandingan itu di sininya tahun 2017 atas 2016. Tapi untuk di sini karena perhitungannya menggunakan tahun, jadi tahun pertama dijadikan sebagai pembanding itu. Jadi di sini tulisnya 2017 atas 2015. Jadi dihitung semuanya itu perbandingannya dengan tahun 2015. Seperti itu. Kemudian untuk laba ruginya itu, laba rugi juga masih sama seperti tadi perhitungannya. Contoh saja ya, misalnya di tahun 2017 atas tahun 2015. Nah, berarti di sini kita lihat laba ruginya. Kita lihat dari akun pendapatan. Di sini, nah, kan di sini dihitung dari total pendapatan di tahun 2017 dikurangi dengan total pendapatan di tahun 2015. Itu menghasilkan perbandingan sebesar 12.940.352. Kemudian untuk rasionya juga sama menghitungnya.
antara perhitungan selisih dari tahun 2017 dengan dikurangi tahun 2015 dibagi dengan total pendapatan di tahun 2015, kemudian untuk rasionya di tahun 2017, total pendapatan tahun 2017 dibagi dengan total pendapatan di tahun 2015. Dan untuk perhitungan akun-akun berikutnya pun masih sama seperti itu. Kemudian perhitungan di analisis rasio perbandingan. Untuk di analisis rasio perbandingan juga masih sama perhitungannya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di analisis rasio perbandingan yang menggunakan perbandingan tahun sebelumnya dijadikan perbandingan. Nah, di sini juga sama perhitungannya. Tinggal lihat dari tadi akun-akun yang telah dihitung di laporan neraca dan laporan laba rugi. Kemudian langsung kita lihat di analisis. Harusnya tadi analisis tren dulu ya. Analisis tren. Kita lihat dulu materinya. Kita jelaskan dulu saja ya materinya biar mengerti. Analisis tren juga tadi sudah dijelaskan oleh saya. Kemudian ada analisis common size. Common size analisis, laporan keuangan common size menganalisis neraca dan laporan laba rugi dengan menggunakan persentase. Dalam analisis common size, semua akun laporan laba rugi dinyatakan sebagai persentase penjualan. Semua akun neraca dinyatakan sebagai persentase dari total aset. Kemudian ada analisis cross sectional. Analisis cross sectional section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Analisis ini akan bermanfaat untuk melihat persentase perusahaan relatif terhadap industri dan juga pemanfaatan dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Kemudian ada analisis DuPont. DuPont analisis dalam rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pengembangan atas ekuitas atau ROE-nya. Kemudian ada analisis data time series. Analisis data time series adalah analisis yang menerangkan dan mengukur berbagai perubahan atau perkembangan data selama satu periode. Analisis time series dilakukan untuk memperoleh pola data time series dengan menggunakan data masa lalu yang akan digunakan untuk meramalkan suatu nilai pada perusahaan yang akan datang. Mari kita langsung lihat saja di laporan keuangannya untuk perhitungan-perhitungannya. Nah, kita lihat yang common size dulu ya. Untuk perhitungan analisis common size, kita lihat di bagian neracanya. Tadi kan dilihat dari USD yang telah dihitung dari perhitungan sebelumnya itu USD-nya untuk kas dan setara kas ini di tahun 2015 itu sebesar 2.725.891 menghasilkan common size sebesar 4,29. Perhitungannya itu nah dilihat dari nih kas dan setara kas. Total kas dan setara kas USD ya, yang tadi telah dibandingkan itu sebesar 2.725.891 dibagi dengan total aset. Total asetnya itu sebesar 63.505.413. Itu menghasilkan common size sebesar 4,29%. Nah, itu untuk perhitungan di bagian total aset. Jadi pembaginya itu menggunakan selisih di total aset gitu yang tadi telah diperhitungkan di bagian neraca. Untuk tahun 2000. Kemudian untuk perhitungan di kita lihat di total liabilitas. Nah,
Di total liabilitas kita lihat di sini. Piutang bank jangka pendek sebesar 20.561.189 menghasilkan persentase common size-nya sebesar 80,64%. Nah, di sini kita lihat ya, perhitungannya. Jadi, kalau total liabilitas itu perhitungannya dihitung dari pembaginya itu dari total liabilitas ya. Jadi, pinjaman bank jangka pendek dibagi dengan total liabilitas itu dikalikan 100% dan menghasilkan common size-nya itu sebesar 80,64%. Nah, untuk akun-akun di liabilitas itu dibagi dengan pembaginya itu di total liabilitasnya tersebut ya. Kemudian untuk di ekuitasnya kita lihat. Untuk di ekuitasnya, nah, misalnya agio saham di sini sebesar 53.700. Nah, common size-nya sebesar 0,14%. Dilihat. Nah, jadi kalau di akun-akun bagian total ekuitas itu perhitungannya berarti dibagi dengan total ekuitasnya. Akun yang ada di total ekuitas dibagi dengan akun yang ada di bagian sub-ekuitas dibagi dengan total ekuitasnya tersebut. Dan untuk tahun-tahun berikutnya itu pun sama, perhitungannya masih sama seperti itu. Kemudian untuk perhitungan di common size di laporan laba rugi. Nah, pendapatan misalnya kita lihat di pendapatan. Pendapatannya itu sebesar 70.365.573 dan menghasilkan common size sebesar 100%. Common size 100%-nya itu didapat dari total pendapatan. Nah, kalau misalnya di laba rugi ini, berarti jadi untuk perhitungan di laba rugi ini, nah di sini kalau untuk menghitung common size di bagian laba rugi itu dihitung dari pendapatan. Nah, semua akun ini dibandingkan dengan pendapatannya, total pendapatan. Dibandingkan dengan total pendapatannya. Jadi untuk perhitungan di laporan laba rugi ini yang dibaginya dengan total pendapatan. Jadi total pendapatannya di sini itu dijadikan sebagai pembanding untuk setiap tahunnya. Misalnya di tahun 2015 itu jadi total pembandingnya itu pendapatan di tahun 2015. Kemudian di tahun 2016 itu pembandingnya ini. Pembandingnya pendapatan di tahun 2016. Terus kemudian di tahun 2017 juga sama. Jadi pembandingnya di total pendapatan tahun 2017. Untuk perhitungan akun-akun ke bawahnya juga sama. Jadi yang dijadikan perbandingannya itu hanya di pendapatannya saja. Tidak seperti yang tadi, tidak seperti di neraca. Kan kalau di neraca itu misalnya sub akun liabilitas itu dibagi dengan total liabilitas. Sub akun di aktiva dibagi dengan total aktiva. Kalau misalnya di laporan laba rugi itu tidak, jadi hanya pendapatannya saja dijadikan sebagai pembanding. Tuh. Kemudian ada analisis tren. Analisis tren di sini, jadi analisis tren itu tahun pertama itu dijadikan sebagai pembanding gitu untuk mengukur di analisis trennya ini gitu.
yang dimasukkan ke sini itu adalah USD dari pembanding ya. Dari tadi hasil perbandingan antara yang tadi antara tahun 2016 atas tahun 2015, tahun 2017 atas tahun 2015 gitu. Jadi dihitungnya tetap menggunakan tahun pertama dijadikan sebagai pembanding. Gitu. Kemudian di sini perhitungan untuk persentasenya dihitung dari untuk persentase 2015 itu, jadi tahun 2015 itu kan dijadikan sebagai pembanding. Jadi tahun 2015 itu nilainya itu senilai 100% semua gitu. Nilainya dijadikan 100% semua karena pembaginya masih tetap sama dari tahun 2015 dibagi dengan tahun 2015 itu. Jadi kan hasilnya tetap 1. Nah, jadi tahun 2015 itu di analisis tren itu dijadikan 100% semua gitu perhitungannya. Kemudian perhitungan di tahun 2016. Tahun 2016 itu kan tadi tahun 2015 itu sebagai pembanding, jadi perhitungannya total USD di tahun 2016 dibagi dengan total USD di tahun 2015. Total nih di tahun 2016 kan total USD-nya sebesar 1.595.120 dibagi dengan total USD di tahun 2015 sebesar 2.725.891 menghasilkan analisis tren sebesar 59%. Kemudian tahun 2017 juga sama. Total kas dan setara kas di tahun 2017 nih dibagi dengan ini total kas dan setara kas di tahun 2015. Tahun 2018, 2019 juga sama. Perhitungannya masih sama dari tahun ke tahunnya itu. Tinggal nanti kalau ini tinggal ditarik aja ke bawah dan nanti hasilnya juga akan sama seperti itu. Perhitungannya itu sama seperti itu. Bukan hasilnya. Kemudian analisis tren. Nah, dapat kita lihat nih. Untuk analisis tren perbandingannya. Analisis tren. Nah, jadi analisis tren itu di analisis tren kita lihat ini kita lihat tabelnya ya. Jadi dari tahun ke tahun itu perusahaan atau PT Gudang Garam Tbk ini tuh dapat kita lihat di grafiknya memiliki peningkatan yang signifikan. Jadi tetap meningkat secara signifikan gitu. Mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Misalnya di total aset. Total aset tahun 2015 100%, kemudian di tahun 2016 90%, total 2017 meningkat lagi, 2018 meningkat, 2019 meningkat. Nah, dapat kita lihat ya di grafiknya ini, jadi setiap tahunnya meningkat gitu. Walaupun mengalami penurunan hanya memiliki perbedaan hanya 1% saja gitu. Jadi perbedaannya itu jadi sangat kecil. Jadi masih tetap naik secara signifikan dan baik gitu. Nilai perusahaannya itu baik gitu penilaiannya. Kemudian di analisis tren laporan laba rugi. Perhitungannya pun masih sama di tahun 2015 sebagai tahun dasar. Perhitungannya masih sama seperti tadi di bagian neraca analisis tren ini. Nah, misalnya tetap ya di tahun 2015 itu kita jadikan
100% karena tahun 2015 ini dijadikan sebagai pembanding atau tahun dasarnya. Gitu. Nah, dapat kita lihat di tahun 2016 nih, tahun 2016 total pendapatannya, persentasenya di analisis trennya, persentasenya mendapatkan 108%. Itu dihitung dari total pendapatan di tahun 2016 dibagi dengan total pendapatan di tahun 2015. Nah, untuk tahun berikutnya di tahun 2017, 18, 19 total perhitungannya pun sama dan cara perhitungan untuk akun-akun lainnya pun juga sama ke bawahnya. Nah, kita lihat saja langsung di grafiknya. Nih, kita lihat di grafiknya. Jadi, untuk pendapat di sini analisis trade, laporan laba rugi, sub akunnya ada pendapatan, laba usaha, laba sebelum pajak penghasilan, ada laba bersih, kemudian jumlah penghasilan komprehensif. Nah, kita lihat di sini tahun 2015 kan tetap dijadikan sebagai pembanding. Jadi total rasionya itu di total analisis trennya itu kita jadikan 100% semua. Kita lihat di sini. Nah, untuk tahun ke tahunnya, dari perhitungan analisis tren, laba rugi di sini PT Gudang Garam Tbk ini mengalami kenaikan yang terus meningkat. Atau kadang setara gitu, kadang nilainya sama. Tidak meningkat tapi tetap gitu, memiliki nilai tetap atau meningkat secara signifikan, secara perlahan-lahan gitu. Kemudian ada analisis DuPont. Kita lihat di analisis DuPont. Analisis DuPont di sini dapat kita hitung ya. Misalnya di sini dari kita lihat di tahun 2015. Penjualan itu sebesar 70.365.573. Kemudian ada HPP sebesar 54.879.962. Kemudian ada biaya operasi sebesar min 5.617.806. Kemudian ada pajak sebesar 2.182.441. Nah, di sini kemudian kan ada penjualan dan HPP. Di sini penjualan dan HPP dihitung, kemudian ini juga dihitung ya, total penjualan. Untuk penjualan dan HPP itu kan menghasilkan EAT. EAT-nya sebesar 6.452.834. Kemudian untuk menghasilkan net profit margin ini dibagi EAT dibagi dengan penjualan. Penjualan itu sebesar 70.365.573 dan menghasilkan net profit sebesar 9,17%. Kemudian ada aset lancar. Aset lancarnya itu dan total aset tetap. Jadi total aset lancar ditambah dengan total aset tetap menghasilkan total aset. Nah, di sini untuk menghasilkan aset turnover ini dari penjualan dibagi dengan total aset, menghasilkan aset turnover senilai 1,11%. 1,11. Kemudian di sini ada total liabilitas. Total liabilitas itu dihitung dari utang lancar ditambah dengan utang jangka panjang. Utang lancarnya itu sebesar 24.405.086. Kemudian utang jangka panjangnya sebesar 1.452.418. Itu menghasilkan
ditambahkan ya, menghasilkan total liabilitas sebesar 25.497.504. Nah, dan ada modal. Modalnya kan tadi dilihat dari akun sebelumnya. Dilihat dari neraca di PT Gudang Garam itu sebesar 38.007.909. Nah, di sini kan tadi sudah diketahui nilai net profit margin dan aset turnover ini, kemudian hasil ini dibagi, net profit margin dibagi dengan total aset turnover ini menghasilkan ROI sebesar 6,85%. Kemudian untuk mencari equity multiplier-nya dihitung dari total liabilitas ditambah total modal. Yang tadi total ini, total liabilitas ditambah dengan total modal menghasilkan 63.505.413 dibagi dengan stockholders equity atau masih sama dari hasil modalnya ini. Modal sendiri sebesar 38.007.909 menghasilkan equity multiplier sebesar total liabilitas ditambah modal dibagi dengan stockholder equity itu menghasilkan equity multiplier sebesar 1,67. Nah, di sini didapat ROE-nya itu 11,44. Nah, kan DuPont itu kan tadi dijelaskan, analisis DuPont itu menganalisis tentang equity-nya atau efektivitasnya dari ROE. Nah, itu ROE-nya di sini tahun 2015 sebesar 11,44, kemudian di tahun 2016 sebesar, untuk perhitungannya masih sama ya seperti di atas gitu. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk ROI-nya di tahun 2016 itu 17,16%, kemudian 2017 18,39%, 2018 17,30%, 2019 itu ROE-nya 8,98%. Nah, untuk tahun ke tahunnya sebenarnya ini mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Hanya di tahun 2019 itu ROE-nya mengalami penurunan. Mungkin ada kendala di perusahaannya atau di efektivitas perusahaannya itu kurang baik sehingga menyebabkan ROE-nya itu menurun. Kemudian ada analisis cross series. Analisis cross series itu kan tadi dijelaskan membandingkan, jadi perbandingan antara PT-PT yang ada di satu industri tersebut. Di sini saya ambil saja 3 perusahaan. Di sini saya ambil PT Gudang Garam, PT saya sendiri, kemudian PT HM Sampurna, kemudian PT Bentol Industri Investment ini yang termasuk ke industri tembakau ya, perusahaan-perusahaan ini. Sebenarnya masih banyak, hanya saja saya di sini mengambil contoh 3 perusahaan saja. Nah, dapat dilihat dari saham yang beredar dari tahun ke tahun, dari tahun 2015 PT Gudang Garam sebesar saham beredarnya sebesar 1.924 1.924.880.000. Kemudian, nah dapat dilihat saja ya, untuk PT Gudang Garam itu saham beredarnya dari tahun ke tahun itu masih sama. Kemudian di tahun total ekuitas dalam mata uang rupiah di PT Gudang Garam itu dari tahun ke tahunnya itu meningkat. Kemudian untuk nilai buku.
Nilai buku ini dihitung dari dihitung dari total ekuitas dibagi dengan total saham yang beredar dibagi dengan saham yang beredar menghasilkan nilai buku. Nah, di sini kita lihat di tahun 2015 itu total ekuitasnya itu sebesar 38.707.909 dibagi dengan saham yang beredar sebesar 1.924.880.000 itu menghasilkan nilai buku sebesar 0,0198. Nah, untuk tahun ke tahunnya itu semakin meningkat ya, karena total ekuitasnya juga dari tahun ke tahunnya itu semakin meningkat untuk PT Gudang Garam. Kemudian, untuk ROE-nya. ROE ini didapat dari tadi perhitungan yang telah kita lakukan sebelumnya di analisis DuPont. Kemudian di sini perusahaan sektor publik, cost cross section tahun 2019 sampai dengan tahun 2015. Tinggal nilai-nilai yang tadi itu tinggal kita masukkan saja ke sini. Kemudian dijumlahkan untuk menghitung rata-rata aritmatika di sini dihitung dari sini. Dihitung dari total penjumlahan di sini. Misalnya total dari ROA itu 42,97% dibagi dengan 3. 3-nya itu didapat dari total perusahaan di sini. Kan tadi saya mengambil sampel 3 perusahaan dari industri tembakau untuk dijadikan perbandingan. Nah, menghasilkan rata-rata aritmatika sebesar 14,32%. Dan untuk perhitungan selanjutnya juga sama ya. Untuk perhitungan tahun 2000. Nah, nih di sini perhitungan nilai buku juga sama. Untuk perhitungan nilai buku ini dari total nilai buku yang tadi telah dihitung dari 3 perusahaan dari industri tembakau ini, kemudian dibagi 3 karena ada 3 perusahaan. Menghasilkan 0,0093. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya itu perhitungannya pun masih tetap sama. Kemudian di sini rata-rata tertimbang. Untuk perhitungan rata-rata tertimbang dihitung dari total. Kita lihat dari ROA di tahun 2015. Total ROA-nya di tahun 2015 itu jadi perhitungannya dari total di ROA PT Gudang Garam dibagi dengan total hasil total yang tadi telah dijumlahkan, total dari industri tembakau, sampel dari industri tembakau. Nah, dibagi itu teh. PT Gudang Garam total ROA-nya dibagi dengan total dari industri tembakaunya, nilai ROA-nya menghasilkan rata-rata tertimbang. Untuk untuk tahun-tahun berikutnya dan untuk perhitungan nilai buku pun sama. Nilai buku ini dilihat dari misalnya di PT Gudang Garam. Dari total dilihat dari ini. Bentar. Dilihat dari nilai buku di PT Gudang Garam dibagi total penjumlahan dari contoh industri tembakau yang saya ambil. 3 perusahaan industri tembakau yang saya ambil. Nah, menghasilkan rata-rata tertimbang. Kemudian untuk mediannya itu tinggal dihitung sama dengan median dibagi dengan total keseluruhan dari ini. PT Gudang Garam, terus
ROA di PT Gudang Garam, ROA di PT HM Sampurna, kemudian PT Bentol Internasional, Investama. Tuh, nanti menghasilkan mediannya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisis time series. Di sini dituliskan saya menggunakan sektor industri tembakau. Ada 5 tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, ROA perusahaan PT Gudang Garam bisa dilihat di sini. Tahun 2015 13,60%, tahun 2016 14,19%, 2017 15,63%, tahun 2018 15,17%, dan di tahun 2019 18,42%. Dan di sini ada ROA industrinya. Yang dimaksud dengan ROA industrinya ini adalah standar dari sektor industri tembakau. Untuk ROA-nya sebesar 30% dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya mari kita lihat di grafiknya. Di grafiknya dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 itu mengalami kenaikan yang signifikan, naik secara perlahan, dan ROA-nya ini menunjukkan bahwa nilai yang baik. Kemudian di sini di analisis time series, sektor industri tembakau, analisis trend menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, di sini kan menggunakan tahun ganjil atau menggunakan 5 tahun. Terdiri dari tahun ganjil, 5 tahun itu. Nah, kemudian di sini ada penjualannya, nilai penjualannya itu sebagai Y. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 itu menghasilkan total penjualan sebesar 400.360.177.127. Kemudian untuk kode X-nya, kode tahunnya itu, karena di sini tahunnya itu tahun ganjil, jadi tahun antara di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 itu kan tengah-tengahnya itu di tahun 2017. Tahun 2017-nya itu dijadikan sebagai titik 0. Nah, di tahun 2015 kodenya min 2, tahun 2016 min 1, kemudian tahun 2017 itu 0, tahun 2018 1, kemudian tahun 2019 itu 2. Di sini ada Y dikali X. Nah, maksud dari Y dikali X ini dari penjualan dikalikan dengan kode tahunnya itu. Tahun 2015, tahun 2016, nah dikali-kalikan gitu. Kemudian menghasilkan hasil Y kali X itu sebesar 99.758. Kemudian ada X2 atau X kuadrat. Jadi X kali X ya. 2 kali 2, min 2 kali min 2, 4. Dan menghasilkan X2 sebesar 10. Kemudian kita masukkan ke rumus. Di sini ada rumus A. A sama dengan jumlah Y per N. N itu jumlah tahun. Jumlah tahun totalnya ada 5 tahun. Nah, jumlah Y-nya itu sebesar 436.177.127 dibagi dengan 5. N-nya itu 5 karena ada 5 tahun. Menghasilkan A sebesar 87.235.425. Kemudian nilai B. B-nya itu ada Y jumlah YX per Y2. Nah, jumlah YX, nah kan di atas dapat dilihat jumlah YX-nya itu 99.758, kemudian dibagi dengan X2 sebesar 10 dan menghasilkan B sebesar 9.975.001. Kemudian kita masukkan di tabelnya. Tabel analisis trend. Nah, di sini jadi kan tadi udah dihitung A sama B-nya, kemudian didapat hasil persamaan. Trennya itu Y sama dengan 87.235.452 ditambah dengan B-nya itu 9.975.001 X.
Nah, tinggal kita masukkan data Y. Data Y itu masukkan saja rumusnya di sini. X-nya itu kita lihat di tadi kode, dari kode tiap tahunnya. Nah, misalnya di tahun 2015 ini, jadi Y sama dengan 87.235.452 ditambah 9.975.001 X. X-nya itu kan tadi tahun 2015 itu min 2. Nah, tinggal dimasukkan X-nya min 2 dan menghasilkan datanya sebesar 11 juta min 11 juta 226.550. Kemudian untuk penjualannya tadi di datanya tinggal dimasukkan saja. Terus kita lihat di tabelnya. Nah, di grafiknya. Nah, jadi tiap tahunnya itu dari perhitungan analisis tren penjualannya itu di PT Gudang Garam Tbk ini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 itu mengalami peningkatan untuk nilai datanya itu terus meningkat ya. Dapat dilihat. Kemudian kita lihat lagi di materi. Nah, di sini ada CSR atau Corporate Social Responsibility. Di sini Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut dengan CSR, adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial adalah komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan masyarakat. Nah, mari kita lihat di laporannya. Pengukuran CSR. Pengukuran CSR ini, di sini untuk pengukuran CSR-nya itu terdiri dari beberapa aspek ya. Aspek yang pertama adalah indikator kinerja ekonomi, kemudian yang kedua ada indikator kinerja lingkungan, yang ketiga ada indikator kinerja sosial, kemudian yang keempat ada indikator hak asasi manusia, yang kelima ada indikator kinerja masyarakat, terus yang keenam ada indikator tanggung jawab sosial, tanggung jawab terhadap produk. Nah, di sini di PT Gudang Garam Tbk ini, total pengungkapannya di tahun 2015 itu sebesar 32, kemudian tahun 2016 itu sebesar 37, di tahun 2019 di tahun 2017 sebesar 39, kemudian di tahun 2018 43 dan di tahun 2019 45. Nah, dari total pengukuran ini dapat kita lihat bahwa di PT Gudang Garam Tbk ini dari tahun ke tahunnya itu terus meningkat ya, terus meningkatkan pengungkapan CSR-nya. Nah, di sini ada keterangan penilaian. Untuk penilaian, jika 0 itu tidak mengungkapkan, kemudian 1 mengungkapkan tetapi hanya deskripsinya, kemudian nilai 2 deskripsi dan ada tabel, kemudian nilai 3 deskripsi, ada tabel, grafik, foto, atau reward. Nah, keterangan dari total tabel 1 sampai 20 sangat rendah, 20 sampai 40 rendah, 41 sampai 60 sedang, kemudian ada 61 sampai 79 tinggi. Di sini dapat disimpulkan dari total pengungkapan yang telah dihitung itu, kesimpulannya di tahun 2015 total pengungkapan PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2015 yaitu sebesar 32, yang berarti PT Gudang Garam Tbk ini masih berada di tingkat yang rendah, tapi dalam pengungkapan CSR sudah sesuai dengan kriteria standar pengukuran CSR yang ditetapkan. Kemudian di tahun 2016 itu total pengungkapannya sebesar 37, yang berarti PT Gudang Garam Tbk yang
masih berada di tingkat yang rendah, tapi dalam pengungkapan CSR sudah sesuai dengan kriteria standar yang ditentukan. Kemudian di tahun 2017 dengan dengan total pengungkapan sebesar 37 masih berada di tingkat yang rendah, tapi pengukurannya memang sudah sesuai dengan yang telah ditentukan. Kemudian tahun 2018 ini meningkat menjadi 43. Nah, mengalami peningkatan dan peringkatnya juga meningkat menjadi ketingkatan yang sedang. Dan dalam pengukuran CSR-nya juga sudah sesuai dengan kriteria standar pengukuran CSR-nya. Kemudian untuk tahun 2019 juga masih dengan nilai 49 dan masih tetap ada di tingkat yang sedang. Dan pengungkapannya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Jadi PT Gudang Garam TBK ini sudah mengungkapkan CSR dengan baik dan menggunakan dengan kriteria standar yang telah ditentukan untuk pengungkapan CSR-nya. Kemudian, nah, terima kasih. Materi yang telah saya sampaikan sudah selesai. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.